Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini alhamdulillah bisa live ya, live IG untuk yang pertama kalinya sambil kita nunggu ngabuburit sore ini. Nanti kita akan sama-sama diskusi atau ngobrol santai sama salah satu YouTuber yang menurutku sih editan videonya cukup keren gitu. Dan dia juga menjadi salah satu orang yang mendapat kesempatan untuk kelas mentoring bersama YouTuber Aku Nggak Bisa. Mantap kan? Dan di sini nanti aku akan mengundang satu pembicara kita yang akan berbagi cerita bagaimana seluk-beluknya dia selama ini dalam mengolah video, membuat konten untuk YouTube, bagaimana pengalamannya gitu ya. Kita nanti akan coba kupas tuntas di sini, dan teman-teman nanti yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar, nanti atau kita bisa tanyakan kepada pemateri kita pada sore ini. Oke, langsung saja ya kita undang. Oke, siap. Korek bro, siap bro. Alhamdulillah bisa. Oke. Kirain nggak bisa gitu kan? Tapi agak miring ya bro ya. Wah, miring. Oh, miring ini kayaknya. Nggak tahu. Yeah. Yalah, yang penting kelihatan gitu kan. Oke, siap. Bagaimana bro kabarnya bro? Wah, baik bro. Tapi seperti biasa, alhamdulillah nggak ada masalah. Oke, puasa hari ini? Puasa beduk guys. Ya enggak lah, puasa full lah ya, nggak bisa. Oke. Masa bolong di tengah gitu kan? Oke. Kita sambil ngabuburit ya bro, kita ngobrol-ngobrol santai, bahas tentang video gitu. Oke. Yoi bro, betul bro. Oke. Berfaedah gitu kan ngabuburitnya. Oke, jelas lah bro. Ini teman-teman, ini adalah salah satu YouTuber asal Yogyakarta, okay, yang mungkin nanti bisa dicek sendiri video-videonya di mana Ger? Di Instagram punyaku ya, sudah ada di bio, sudah ada linknya, jadi kalian tinggal klik aja dan langsung masuk ke channelku. Oh gila, udah hampir 1000 subscriber ya? Hampir 600 tuh hampir ya. Hampir 500. Oke. Ini manggilnya aku apa? Om, Bang, atau Mas ini? Panggil nama aja atau terserah. Oke sih. Ini ada yang itu bro, videonya dipotret dong. Punyamu Ger? Oh ya, nih. Bentar. Ini potret ya. Bentar. Ini request. Oke. Nah, itu kan agak lebih enak. Wih. Nah, mantap. Udah kayak podcastnya di Kompuser aja ini ya. Ruang baru nih, studio baru ini. Oh iya jelas dong, harus upgrade boy. Oke. Harus aman. Oke, nice. Aman bro. Aman, oke. Mungkin ini bro, perkenalan dulu. Oke ya. Nama lengkap ya Starlet Gerdi Julian, biasa dipanggil Gerdi, biasa dipanggil Starlet, biasa dipanggil Julian. Nggak tahu apanya yang manggil pisah namanya, tapi biasanya aku biasa dipanggil Gerdi. Umurnya sekarang tahun ini sudah 24. Yes, 24. Jangan ngomongin umur dong. Nah, tapi kan orang biar tahu gitu kan, umur 24 terus. Pekerjaan sekarang masih mahasiswa. Miris memang ya, semester akhir lah ya, masih mahasiswa. Terus tinggalnya di Bantul, di Banguntapan. Ya pokoknya daerah-daerah Jalan Wonosari lah, daerah sana. Terus apa lagi nih? Sosial media perlu? Oh, nanti biar dikepoin sendiri aja lah, biar. Oke, siap. Alright. Langsung ya Bang ya. Oke. Dirimu itu udah mulai seneng video itu sejak kapan sih?
Tentang video itu sebenarnya dari SMA. Jadi ini kita cerita dikit ya, sedikit flashback di awal-awal SMA. Jadi dulu tuh aku waktu SD SMP tuh nggak ada namanya ketertarikan dalam bidang video. Jadi ya pernah megang kamera, tapi hanya foto, nggak ada niatan untuk apa sih video gitu kan, maksudnya nggak jelas mau ngapain gitu kan, nggak ada niat kesana. Nah terus mulai awal SMA itu aku masuk Rohis. Nah pas masuk Rohis itu aku disuruh bikin video tentang, pokoknya intinya video yang itu digunakan untuk pengrekrutan anggota Rohis. Nah iya. dengan nggak ada basic, aku bingung waktu itu mau ngapain. Aduh, nggak, ini gimana nih? Jangankan gang kamera ya, ngedit aja aku belum pernah. Ngedit video kecil aku sama sekali belum pernah, pegang aja belum. Dulu pernah tapi hanya movie maker, dan itu hanya foto, bukan bener-bener kayak bikin filmmaking gitu, bukan. Cuma slide gitu ya, slide slow gitu ya. Iya, ya tau lah movie maker kayak gimana ya. Jadi modelnya seperti itu, jadi nggak kayak filmmaking gitu. Nah terus ya karena disuruh dan kamu harus bisa, akhirnya ya mau nggak mau aku sedikit cari tutorial juga, dan dia nonton video di YouTube. Nah SMA itu aku baru kenal YouTube, serius tuh baru kenal YouTube tuh SMA. Itu youtubernya waktu itu kalau nggak salah Baiskak, dikasih tahu temanku. Oh iya. Ada video bagus nih Baiskak nih gitu lah. Terus akhirnya dari situ, oh video itu kayak gini gitu loh, udah ngerti gitu. Akhirnya bikin ya. Waktu itu aku belum punya kamera, HP-nya tuh masih apa ya, udah ada Android sih, tapi ya burik sih hitungannya. Itu pakai jam kamera, jam 600D, sama dulu pakai softwarenya bukan Premiere, jadi softwarenya pakai Pinnacle. Jadi Pinnacle itu salah satu software. Iya, lama banget. Itu software yang pertama kali aku belajar tuh di situ, Pinnacle. Ya kayak sekarang udah ada KineMaster, gitu. Aku pakai Pinnacle. Dan itu softwarenya lumayan berat sih bagiku waktu itu, dengan laptop yang ya cukup kentang laptopnya. Ya, tapi ya dari modal tahu-tahu dikit gitu kan. Jadi akhirnya bisa jadi filmmaking, bisa bikin video yang ya bagiku waktu itu cukup bagus. Walaupun akhirnya ketika aku lihat di masa sekarang ini itu agak cringe. Agak gimana kualitasnya ya, beda ya gitu. Beda, kualitasnya udah beda banget. Dan tapi nggak apa-apa, itu aku anggap jadi jejak pertamaku melangkah karya itu lah. Iya, jadi ini tuh sebagai napak tilas pertamaku di YouTube gitu kan, kenal dengan dunia filmmaking. Nah, terus kita lanjut nih, kita cepatkan lagi. Itu pas masuk kuliah. Jadi aku kan masuk UNY itu jalur SBMPTN. Itu nggak nyangka juga masuk SBMPTN. Itu akhirnya SBMPTN ya. Itu ini aku ini belum kenalin kalau ya. Oh iya. Nanti kita sambil cerita. Jadi aku masuk SBMPTN UNY jalur jurusan Teknologi Pendidikan. Nah, itu sebagai bentuk achievement, karena menurutku masa SBMPTN itu mustahil pada waktu. Dan katanya dari orang tuaku bilang kalau kamu dapat SBMPTN tembus, beliin kamera gitu. Wah, yakin nih Rio gitu kan. Nah, akhirnya dibeliin kamera dengan tujuan itu untuk bikin content creation lah, entah fotografi, entah ya. Terus awal-awal itu masih pakai kamera yang dibeliin itu, jadi itu kameranya masih ada di 3200 nih. Aku ambilin kameranya sekalian aja lah ya. Oke, berarti alat untuk pertama kalinya ya bro ya. Nah, jadi ini adalah kamera pertamaku. Jadi ini my first kamera. Ini udah ada semenjak aku masuk kuliah, ini sudah ada. Jadi ini udah berapa tahun ya? 4 tahun lah ya. 4 tahun aku pakai untuk berkarya. Di awal-awal aku bikin video itu pakai ini semua. Terus waktu itu aku bikin untuk pertama kali itu video tentang penugasan.
ingatlah penugasan ospek gitu, suruh bikin video. Yoi. Nah itu pakai ini, jadi udah lama banget pakai ini. Terus sama selain aku bikin video penugasan, aku juga gabung di namanya komunitas film. Dulu ada waktu awal-awal itu aku ikut komunitas film Fillers namanya, filmmakers apa gitu. Udah lama banget. Di Jogja itu, Bang. Dulu sebenarnya itu bagus, tapi entah kenapa terus akhirnya mati, jadi vakum, nggak ada karya lagi. Cepat dulu sempat menghasilkan dua karya film, dan habis itu udah nggak ada lagi. Jadi itu napak tilas kedua ya dari perjalanan aku awal bikin content creation. Jadi awalnya dari memang dipaksa bikin video perekrutan, terus akhirnya masuk kuliah, itu ternyata skill videografi itu dibutuhkan di bidang tersebut gitu. Akhirnya mulai tertarik dengan video. Oh, video itu ternyata asik ya, bisa lebih bercerita dibanding foto. Selain bikin komunitas film tuh dulu juga ikut komunitas P2M, pelayanan dan pengabdian masyarakat. Nah, di situ waktu itu aku jadi si dokumentasi ya, PDD lah, PDD. Sama ketuanya ini namanya inisialnya WP kan. Inisialnya Wisnu. Nanti kita live lagi. Nah, itu lagi. Itu disuruh bikin dokumentasinya bentuk video. Aku mikir, what? Really? Bikin video? Gimana anjir? Aku belum kepikiran waktu itu. Tapi aku dipaksa untuk bikin dokumentasi dalam video. Dan akhirnya video itu entah lewat dari berbagai proses itu, ya intinya videonya langsung tiba-tiba udah jadi video. Dan aku bayangin, ternyata asik ya kalau udah jadi itu ada story-nya gitu. Dinikmatin tuh enak, dan akhirnya dari situ mulai tertarik dengan dunia video. Nah, karena sudah mulai tertarik dunia video, ini kita cepetin di pertengahan sekitar semester 3 semester 4. Di situ sudah kadang belum ada kepikiran untuk bikin vlog. Nah, tapi pas di semester 4 itu pernah mendengar kabar burung. Jadi ada kabar burung bahwa kuliahnya di semester 6 itu ada tugas multimedia pembelajaran, itu suruh bikin video vlog, ya vlogging gitu kan. Wow, ini bener gitu kan. Aku agak triggered karena really bikin vlog gitu kan. Terus ternyata emang bener. Nah, dari sini akhirnya mulai nih semangat videonya tuh bangkit kembali. Jiwa-jiwa filmmakernya itu muncul ya. Iya, karena kan sebelumnya kan vakum nggak bikin lagi karena nggak ada kepikiran mau bikin konten apa. Dan setelah ada kabar burung ini, akhirnya terus jadi triggered bikin vlog. Nah, di semester 4 ini aku akhirnya kenal dengan Adobe Premiere yang sekarang aku pakai sama YouTuber Agung Hapsah. Jadi itu awal mulanya kenal Agung Hapsah itu semester 4. Jadi itu dikenalin sama salah satu temanku namanya Erwin Adan, itu dikenalin suruh pakai ini. Jadi YouTuber Agung Hapsah ada pakai Adobe Premiere, bagus loh. Terus akhirnya nyoba, wih keren gitu. Akhirnya wah kayaknya asik nih bikin video vlog kayak Adobe Premiere. Nah, terus hasil dari ini kenalan Adobe Premiere dan YouTuber Agung Hapsah, aku bikin vlog ringan sebelum masuk semester 6, bikin vlog ringan. Dan itu vlognya itu kirim sampai ke dia dah. Itu sumpah aku antara gimana ya, mau jijik sama nggak jijik juga sih, tapi kayak kayak gini
Asli. Malu sendiri deh bro. Malu sendiri, asli malu sendiri. Nanti mungkin kapan-kapan aku akan coba reveal itu video pertamaku. Itu videonya pakai HP, really pakai HP. Karena kan kamera DSLR ku tuh nggak bisa buat vlog. Jadi ini kan layarnya nggak bisa belok ya. Ini nggak bisa kayak film Nggak bisa diputar gitu ya. Gini gitu loh. Ya nggak bisa. Jadi kalau mungkin itu susah. Apalagi ini kameranya autofocusnya jelek. Jadi susah kalau mau vlogging. Jadi mau nggak mau ya HP aja. HP-nya waktu itu dulu pakai ini. Samsung itu ya. Yes, pakai ini. Jadi literally kamera depannya. Nah, ini pakai kamera depan ini. Tapi hasilnya lumayan loh, Ber. Ya, memang lumayan. Tapi kalau kamu lihat video yang asli, video-video yang aku buat pakai kamera ini, itu asli burik banget. Pakai kamera depan waktu itu. Nanti bisa kapan-kapan aku liatin itu benar-benar burik banget. Tapi entah kenapa ya tetap akhirnya aku edit, tetap aku buat dan jadi, dan akhirnya ya itu videonya cukup cringe. Tapi itu videonya belum aku upload ke YouTube. Nanti kapan-kapan aku reveal. Nah, dari bikin vlog kecil ini akhirnya aku sampai di semester 6. Nah, semester 6 ini akhirnya mitos yang tadi yang kabar burung itu yang bikin vlog itu akhirnya ada beneran. Dan di situ akhirnya aku sudah punya sedikit modal bikin vlog kecil-kecilan lah. Akhirnya aku upload. Di sini aku nyampe pada titik bahwa untuk membuat video vlog yang dimasukkan ke YouTube dan itu hanya untuk tugas, aku rasa kayaknya eman-eman. Eman-eman itu dalam arti kita udah susah-susah bikin. Kita sudah bikin, waktu itu bikinnya minimal 8 vlog. Sudah bikin 8 vlog. Setelah itu nggak dipakai channelnya. Jadi kerasa kayak ngapain bisa nggak dipakai lagi. Iya, mau bazir banget. Dan akhirnya aku putuskan di awal bahwa ini akan jadi first step untuk aku mulai nge-YouTube. Nah, akhirnya itu belajar lah cara upload YouTube yang benar, terus bikin thumbnail, terus bikin panel art, terus ya bikin tentang content creation. Nah, waktu itu aku udah sering lihat orang itu konten gaming, jadi main game tapi terus dimasukkan ke YouTube. Waktu itu aku belum ngerti namanya apa ya, pokoknya intinya orang game terus masukkan YouTube. Dan aku trigger, wah asik juga ya. Nah akhirnya jadi juga itu konten pertamaku di YouTube itu konten gaming, dan sekarang view-nya sudah 17k bro ya, aku lupa sih. View yang apanya itu terakhir. Viewernya? View 17.000 view. Video pertamaku di YouTube. Mana ya? Jadi itu sekitar tahun 2016. Nama judulnya itu SSR di Azulen. Ini Roll Gacha 4 game sekaligus, itu dibahas sendiri. Nanti kalian bisa cek di channelku. Itu dibahas sendiri. Itu videonya 17.000. Aku nggak tahu kok bisa segitu kenapa. Tapi itu benar 17.000. Dan membuat jiwaku itu menggebu-gebu. Wih, gila nih 3.000 gitu kan. Nggak nyangka juga sih. Nah dari situ tapi awalnya nggak sampai 17k, awalnya itu cuma paling 100-200, tapi akhirnya memang pasnya memang membuahkan hasil. Akhirnya bisa 17.000, banyak yang nonton juga akhirnya. Nah itulah pokoknya kalau itu kalau game sendiri ini fokusnya vlognya ke apa bro? Gaming atau ke daily gitu? Oh ya, kalau fokus itu sebenarnya dari awal aku memang fokusnya itu lebih ke gaming sama vlogging yang sifatnya ya vlog kayak gitulah, vlog biasa. Karena itu kontennya pertama gampang dibuat, terus kedua memang aku punya panutan YouTuber yang dia memang juga seorang wibu ya, pencinta anime juga. Itu namanya Mirai. Jadi aku
inspirasinya semua dari sana, dan fokusku itu adalah kayak gitu. Jadi daily life seorang wibu dan vlog-vlog, ya vlog sih, gaming-gaming yang berhubungan dengan wibu lah, pokoknya gaming-gaming kayak gitu. Jadi inspirasiku semua dari sana, lebih fokus ke dan ya channel-channel berbau wibu lah gitu. Apalagi nih? Oke. Kalau untuk itu, dengar-dengar kamu dapat itu ya, kelas mentoring dari Agung Habsyah ya? Oh iya, kemarin alhamdulillah itu gak tahu, hoki banget ya, itu dapat dari kayak undian berhadiah banget. Aku nggak berharap, tapi ya yang penting isi. Itu bukan seleksi ya berarti? Itu seleksi. Jadi katanya di email yang dikasih itu seleksinya tuh yang masuk itu, yang daftar itu ada sekitar hampir berapa ya? Hampir puluhan ribu pokoknya. Itu sampai puluhan ribu, dan itu katanya seleksinya hampir semingguan lebih gitu kan, karena saking banyaknya. Tadi kalau puluhan ribu, aku salah satunya boleh juga nih gitu kan. Akhirnya dapat juga dari YouTuber yang menginspirasiku pertama itu. Ya ini ada yang komentar ini dari Rizky nih, wah sama idola kita nih Miraye ya. Ya itu Miraye ya, itu memang dari awal dari aku rencana nge-YouTube itu emang inspirasiku dari sana. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung nanti bisa langsung tanya-tanya, boleh nanti kita tanyakan ke Bang Gardi, nanti langsung di kolom komentar ya. Feel free to ask, yes. Nah ini Gar, gimana? aku juga pernah dengar nih, katanya kamu dulu waktu KKN itu ya, itu tiap hari juga bikin video gitu. Padahal kan KKN itu kan ribet gitu ya, ada banyak acara dan segala macam. Dan itu juga masuk di YouTube-mu juga nggak? Ya itu literally masuk di channelku. Itu adalah kegiatan atau mungkin pembuatan content creation paling slow dalam hidupku. Kenapa? Karena bayangkan saja, dalam KKN itu kan banyak proker. Nah, selain banyak proker, itu hanya durasinya 1,5 bulan. Tapi dalam 1,5 bulan itu aku berhasil membuat hampir sih 9 vlog. Jadi ada berapa ini? Aku lupa. Ada pokoknya 7 daily vlog ya. Aku lupa. Ya. 5 chapter. Ya, 5 chapter Kak Live. 2 epilog sama prolog, 1 epilog, 1 prolog, sama 2-nya itu konten gaming. Jadi ada 9 totalnya, itu 9 vlog dalam waktu 1,5 bulan, 45 hari itu 1,5 bulan. Asli slow banget. 1,5 bulan 1,5 bulan bisa 9 video. Nggak tahu, padahal waktu berarti itu malah cukup itu ya, sibuk malah. Berarti ngalahin tugas yang tadi itu ya, yang semester 6 tadi itu ya. Iya, semester 6 itu literally itu 6 bulan ya, 6 bulan cuma jadi 8. Ini 1,5 bulan jadi sampai. Aku nggak habis pikir aja, maksudnya setelah selesai KKN tuh, wah 9 konten, wow gitu. Aku juga kaget karena nggak nyangka juga bakal jadi 9 vlog gitu akhirnya. Ini kalau dirimu pas mau bikin konten itu kira-kira nyari idenya itu seperti apa sih bro? Soalnya kan kalau kita ngamatin ya sekarang di YouTube itu kan mereka tuh ngikuti trending nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Misalnya kita juga paling nggak ada manfaatnya lah gitu. Nah itu kalau dari dirimu sendiri gimana cara menentukan konten atau mungkin idenya yang mau dibikin video? Kalau konten ya, jadi kita akan biasa berbicara tentang content creation ya. Nah, content creation itu sebenarnya kita nggak harus punya IQ 200. Jadi kita nggak harus
orang yang benar-benar kreatif dari lahir itu enggak. Aku aja jujur. Banyak orang bilang aku tuh kreatif ya. Wah, kamu kok bisa gitu ya? Kok bisa? No, enggak. Itu sebenarnya enggak ya. Itu kita harus menggarisbawahi atau kita harus bukan maksudnya apa ya jelasannya. Kita harus memahami dulu bahwa orang kreatif itu sebenarnya enggak semuanya dari lahir. Maksudnya memang dia tuh kreatif. Kreatif, bakatnya kreatif banget itu enggak. Kreatif itu sebenarnya bisa dikondisikan. Biasanya orang nyebutnya adalah, bahasa Jawanya apa sih? Piting tresno jalaran saka kulino. Nah, jadi karena terbiasa itu, misal kalian hobi desain gitu. Memang pas orang nggak punya hobi desain, nggak punya kreativitas tentang desain, dia akan bingung pasti. Mau desain apa? Karena dia nggak terbiasa untuk mendesain. Ketika kamu ingin membiasakan dalam pembuatan konten, itu berarti otomatis kamu harus sering-sering lihat konten orang atau sering-sering buat konten. Ya, simpel-simpel aja. Jadi misalnya yang desain, yang berhubungan dengan desain, berarti kamu harus sering-sering desain lah. Nanti otomatis ketika sudah terdesain, kreativitas tentang desain itu akan terbentuk sendiri. Pasti untuk Mas Arif ngalami lah ya. Kalau udah sering desain pasti sudah bisa enaknya gini. Nah, sama dengan content creation. Jadi biar kamu kreatif itu caranya adalah itu banyakin jalan-jalan, banyakin lihat konten orang, banyakin dengan bikin konten dengan itu nanti akan putus-putus po. Internetnya berarti ini. Aduh, internetnya ampas guys. Udah masih putus-putus nggak? Aduh. Udah, cip. Halo, masih putus-putus nggak? Udah? Oke. Jadi dengan terbiasa dengan lihat konten orang, kita bikin konten-konten yang kecil-kecil, lama-lama nanti akan muncul kreatif tentang konten tersebut. Misal tentang gaming, misal tentang vlogging, atau misal contohnya aja, maybe kamu seneng masak. Nah dari masak itu kan bisa jadi konten banyak banget. Misal dari Q&A, gimana sih cara bikin masakan yang enak, murah meriah gitu, atau misal bikin challenge masak dengan 50.000 saja bisa 3 hari gitu, atau mungkin misal tips and trick, atau misal tutorial. Itu kan salah satu bentuk kreativitas dalam content creation. Nah, terus yang ditanya nih ternyata tips seimbangin bikin konten YouTube sama kuliah. Nah, gimana? Oke, kita jawab dulu yang ini ya. Jujur, Siap. susah. Konten dengan seimbangin kuliah itu susah. Ya gimana ya, kalian sudah bisa lihat lah ya begitu youtuber di luar sana yang dia itu drop out dari kuliah karena fokus jadi full time YouTuber. Karena memang membuat konten YouTube itu susah. Kita harus mengorbankan waktu, terutama waktu karena bikin video itu nggak gitu aja. Sering judul kita sore hari ini ya, bikin video itu nggak gitu aja. Kita harus bikin tag video, kita harus ngedit itu juga perlu waktu karena kita harus nge-cut, kasih transisi, kasih title, terus nanti belum lagi kalau harus sinkronisasi audio, belum lagi nanti kalau upload di YouTube harus pakai paket data, karena kita sudah tahu lah ya masifnya kuota untuk nge-YouTube itu seperti apa, pasti kan butuh banyak kuota. Nah itu tuh butuh perjuangan. Nah sekarang cara nyimbang itu, kalau aku biasanya itu memang memfokuskan untuk mengedit itu di malam. Jadi ketika ada waktu slow di malam itu biasanya aku buat untuk tag sama editing, karena di malam itu rumah lebih kondusif. Jadi nggak ada gangguan. Artinya adalah kamu tagnya nggak akan ngulang-ngulang banyak banget. Kamu bisa bayangkan kan ketika tag video terus tiba-tiba ada suara aneh gitu, kucing atau maybe suara-suara, atau maybe dipanggil atau tuk kunci pintunya,
basikin garasi atau apa ya, mungkin itu mengganggu ya, tapi kan nggak bisa dipungkiri itu memang harus kita ada panggilan gitu ya, kita harus datang. Nah itu kan mengganggu. Nah caranya biar tidak diganggu adalah malam hari. Jadi biasanya malam hari itu cukup slow dan itu aku manfaatkan untuk editing dan take video. Nah setelah ya udah besok pagi ya kuliah seperti biasa, atau mungkin pas kuliah itu bisa jadi konten. Nah itu lain cerita nanti gitu. A few minutes later. Halo, kayaknya Kedengar, bro. gimana? Putus-putus. Bisa nggak? Oke. Udah, Cek. emang Cek susah audio. ini. Bisa nggak? Udah. Oke, siap. Oke, berarti tadi itu tipsnya pertama itu ya memperbanyak itu ya bro, melihat konten orang lain ya, biar nanti inspirasi Iya, betul. datang gitu ya. Ya, betul juga. Yes, jadi memperbanyak ya konten orang itu akan membentuk pola kreativitas kita. Jadi pakai itu loh, konsepnya sudah kita pahami dari dulu, konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah itu kalau di dunia kreatif itu sangat membantu sekali. Ya, berarti versi ini untuk edit video sama untuk editing itu jam malam ya. Malamnya kira-kira jam berapa sih? Paling jam 9, jam 10 lah, jam 10 sampai biasanya kalau on fire, kalau semangat 45 itu biasanya sekitar sampai pagi, sampai subuh bahkan pernah. Itu kalau on fire. Kalau nggak on fire paling jam 1 udah tidur biasanya, udah capek. Yang penting ada logistiknya yang mendukung gitu ya. Iya. Oke, Kalau untuk enggak, pertanyaan lapar dari nanti. Rizky Ananda sudah terjawab ya. Iya. Oke. Kalau untuk itu, editingnya tadi pakai Adobe Premiere ya? Yes, pakai Adobe Pakai itu Premiere. aja atau pakai yang lain juga atau After Effects atau? Enggak, aku kalau ngedit memang semuanya murni dari Adobe Premiere, kecuali memang untuk bumper opening sama closing maybe nanti akan aku pakai After Effects. Tapi untuk sekarang ini aku nggak pakai After Effects, hanya Premiere aja. Dan mungkin maybe aku akan pindah beberapa software. Maksudku adalah ini fungsinya buat kita ketika nanti stuck atau mungkin Adobe Premiere nggak jalan, kita punya alternatif software editing yang lain gitu. Oke. Nah ini biasanya kan kalau edit video itu kan harus pakai background gitu ya. Mungkin bisa diberitahu referensinya kemana aja? Kalau backsound sendiri, aku semuanya hampir rata-rata ambil dari SoundCloud. Jadi itu ada beberapa kreator, jadi di sana aku ambil dari SoundCloud. Awalnya sebenarnya aku juga bingung nyarinya di mana, tapi terus dari YouTuber panutanku itu tadi, Mirai itu dia sering follow nyari lagu di SoundCloud. Nah dari situ terus aku penasaran nyari-nyari dan observasi survei apa namanya ya searching lagu-lagunya bagus sesuai dengan seleraku gitu. Nah akhirnya ya dapat sesuai dengan lagu-lagu yang aku pakai saat ini gitu. Nyarinya di SoundCloud sih, tapi kalau ya aku sesuaikan dengan atau topik dari channelku sendiri. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa juga nyari di namanya apa sih, aku lupa, itu aku udah nggak pernah kesana. Apa sih? Musik for audio creator yang YouTube. Aku Audio Library, yes Audio. Cari di sana. Nah, infonya banyak sekali. Yes, yoi betul sekali. Audio Library. Jadi di sana itu lagu-lagu yang cukup normal dan bisa digunakan di vlog-vlog keseharian kalian, itu bagus-bagus. Oke. Itu teman-teman ada referensi
ke teman-teman untuk mengedit video, butuh referensi audio di audio library ya Mas. Yeah. Kalau untuk saat ini project apa nih bro yang lagi dikerjain? Kalau sekarang project apa ya? Malah nggak ada sih sekarang. Terakhir kemarin sih yang sebelum lockdown ini itu dapat proyek yang gede banget dari pemerintah Kaltim, yaitu membuat video pembelajaran e-learning 300 pages. Itu proyeknya sangat besar dan sangat menguras tenaga. Nah, kalau kalian yang udah subscribe di channel Aing ya, itu pasti tahu bahwa di rentang November, Oktober sampai Desember itu aku nggak pernah upload konten karena ya itu tadi, itu bener-bener sibuk banget dan ininya juga lumayan ternyata. Yang bisa bikin beli itu ya Sony Alpha itu ya. Iya, ini di sini. Jadi alhamdulillah itu ini. Jadi ini memang, tapi gila. itu dapat karena bukan aku ikut proyek ya, enggak. Maksudnya kalau aku nggak belajar filmmaking, aku nggak belajar video dari awal, aku nggak akan ikut proyek ini. Ikut proyek ini artinya aku nggak dapat ini. Nah, jadi bukan berarti terus dari kemarin aku filmmaking itu nggak menghasilkan apa-apa. Nah, ini hasil aku belajar bertahun-tahun bisa aku terapkan di proyek, akhirnya bisa buat menghidupi aku konten-konten YouTube gitu. Jadi emang harus step by step ya. Iya, karena susah sih kalau orang sekarang tuh emang sukanya instan sih. Aku juga bingung ya susah Instan juga gitu sih. Tapi YouTube itu nggak bisa instan, jadi harus progres pelan-pelan tapi pasti. Gitu. Nah, tips darimu ini Bang untuk biar konsisten bikin konten yang berfaedah itu seperti apa? Tips bikin konten ya. Nah, ini aku juga belajar dari kemarin Agung Hapsah juga ya. Itu namanya tips UI. Ya, UI itu YouTube Opportunity Index. Jadi itu di sini. Nah, kita harus mengkelompokkan apa sih topik channel yang sesuai dengan passion kamu gitu loh. Jadi misal passion kamu itu tentang IT, misal tentang IT, tentang sekolah berhubungan dengan gadget. Nah, nanti kalian bisa runutkan, kalian itu seneng apa aja sih? Oh, aku seneng nge-review HP, atau aku seneng pegang HP baru gitu. Nah, ketika sudah dapat kayak gitu, nanti kita masukkan ke teknik selanjutnya, namanya format formula. Wah gila, bahasanya udah Inggris banget. Format formula. Di situ kita menggunakan format yang biasanya sudah dipakai para YouTuber yang udah terkenal. Nah, biasanya ada banyak. Pertama itu biasanya ada vlog, terus review, traveling, unboxing, Q&A, challenge, tutorial, tips and trick. Nah, itu salah satu bentuk format formula. Nah, dari situ ketika kalian sudah dapat topik channel misal tentang IT, nah nanti kalian masukkan ke format formula itu. Misalnya vlog, beli HP murah di misal di mana ya, beli HP murah aja ya, di Jogjatronic ya, misal beli HP di Jogjatronic itu vlog. Nah, bisa aja. Terus Q&A, 5 cara membuat HPmu menjadi tidak nge-lag. Nah, terus misal itu yang Q&A. Terus bisa lagi review, HP ini bagus gak sih, review HP Realme atau HP lah, pokoknya review HP ya. Itu nanti setelah dari situ akhirnya bisa jadi itu banyak sekali konten yang kalian bisa hasilkan gitu. Jadi simple sih sebenarnya. Jadi kalian nggak perlu harus kreatif, kalian nggak perlu harus pinter IQ 200, enggak. Yang penting kalian bisa cari ya passion kamu tuh apa. Terus setelah kamu passionnya dapat, terus kamu terapkan di format formula. Jadi nanti kalian bisa menghasilkan ide-ide konten tanpa batas. Oh, ini bilang Burik, sorry ya, emang susah ini.
Besok kita Tempat live-nya baca di ya. YouTube aja ya. Jangan di Instagram, memang Boleh, amas sih. boleh. Siap. Ntar kita pakai Google Kalau Meet di ya, kelas- profesional. Kalau di kelasnya kita sebenarnya apa aja kan yang bisa dibagikan ke teman-teman ini? Banyak sekali sih sebenarnya, tapi yang paling aku mengena itu yang cocok untuk pemula itu adalah yang tadi itu, yang UI sama UI tadi. formula ya, yang YouTube Opportunity Index. Jadi itu kita memplotkan topik channel sesuai dengan passion kita. Nah, sebenarnya ada lagi banyak sih, tapi kalau dibahas di sini nggak akan selesai. Jadi intinya yang untuk pemula yang baru mau terjun di dunia itu dulu, karena nanti sisanya itu akan bergantung kepada kerja keras kalian. Jadi kalau kalian bilang sambat, lah aku nggak punya alat, aku nggak punya ini, laptop saya nge-lag, saya nggak punya kamera, itu hanya excuse. Jadi itu apa ya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya terhambat gitu, yaitu gimana ya, harusnya bisa di overcome sih, kayak gitu tuh. Iya. Gitulah kurang lebih. Oke. Siap. Nah ini Ger, kalau untuk Apa? YouTuber pemula ya, mungkin ada itu kalimat-kalimat motivasi gitu. Apa? Saya nggak Biar jelas. teman-teman itu juga. Nge-lag? Halo. Masih masuk nggak? Oh, nge-lag. Masuk. Masuk ya? Ini Ger, Asli dah nge-lag gini, Cok. Gimana? untuk YouTuber yang baru gitu ya, mungkin teman-teman di sini masih ada yang masih pemula gitu, mungkin ada sepatah kata dua kata itu buat mereka biar tetap semangat, biar konsisten dalam bikin konten gitu ya. Oh, tips-tips and triknya ya. Ini mau nganu apa dulu nih? Tips and triknya banyak sih. Sebenarnya kita akan nganu aja sih. Dari awal dulu itu sebenarnya memang semangat sama niat, karena dua hal itu adalah yang akan meng-carry ya, membantumu ketika nanti buat konten. Karena nggak dipungkiri ya, kita dalam YouTube itu pasti ada suka duka yang itu pasti dialami semua kreator ya. Nah, kita bahas dulu ya yang sukanya ini. Jadi kalau kalian mau jadi YouTube tuh suka yang kalian itu banyak sekali. Pertama ada famous, yaitu mesti terkenal, itu jelas. Nanti kalau kalian di YouTube itu pasti kalian akan terkenal. Terus kedua have fun, kalian bisa menyajikan konten dari kalian senang-senang tapi jadi konten. Nah itu have fun. Terus ketiga ada discover something new, kalian bisa dapat ilmu atau pengalaman baru di dalam YouTube. Nah suka dukanya ini ya, dukanya itu adalah kadang kalau kalian YouTube itu capek dan ngeselin. Capek dan ngeselin itu dalam artian di sini adalah ketika ngedit itu nggak bisa gitu aja. Ketika kita bikin konten itu nggak bisa gitu aja. Jadi misal ketika kalian ngedit itu pasti nanti akan banyak masalah misalnya ngedit udah mau selesai, udah mau diekspor, tiba-tiba crash, belum di save. Nah itu biasanya sering alami. Nah itu ngeselin banget. Nah solusinya, tipsnya biar kalian nggak capek dan ngeselin kayak gitu, kalian ngeditnya jangan kesusu. Jadi ya paling 2 jam sekali terus istirahat gitu. Itu cukup membantu daripada kalian nanti bahasanya kopur sih, apa ya? Bahasanya apa ya? Mau intinya 10 jam ngedit itu akan capek kali, asli itu akan capek. Terus kedua adalah itu alat tools. Itu sering banget tak denger, Mas, aku nggak punya apa-apa, tapi aku pengen bikin. Atau mungkin maybe aku punya alat ini tapi gimana ya biar maksimal ya. Itu sering banget dialami. Aku sering jangan view segala macam excuse gitu ya. Pokoknya dia tuh udah punya kamera, dia tuh udah punya, tapi masih excuse alatnya tuh kurang gitu. Ya memang itu bener-bener literally kurang, tapi itu jangan jadikan alasan.
jangan jadikan itu sebagai penghambat. Nah, tipsnya, triknya di sini adalah ya udah kamu tuh bikin apa adanya dulu aja. Misal pakai kamera ini ya, ini dulu aku pakai ini. Ya udah bikin aja pakai ini, pakai apa yang ada dulu gitu loh. Karena belum tentu juga kalian itu bikin video pakai alat yang semuanya bagus, semuanya wah gila, semuanya gila. Itu udah kayak content creation yang gini. Udah pakai Sony Alpha 7 Mark III, terus udah pakai serba bagus. Itu belum tentu juga kalian bikin kontennya bagus. Itu benar-benar terjadi ya. Jadi ketika kalian bagus, kontennya bagus. Jadi buat kalian yang alatnya seadanya, tipsku ya udah lakuin aja, nikmati aja. Kalian bikin pakai ini, pakai ini dulu aja. Masalah nanti jelek atau enggak itu belakangan. Yang penting kalian itu buat dulu, gitu. Terus apalagi ya, banyak sih tipsnya. Kalau apa bikin content creation, ada banyak ya. Di antaranya masalah kota ya kalian bisa ngakali tuh. Kalau misalnya mau upload YouTube, ya pakai wifi orang lah, wifi atau apa ya, wifi yang bisa dipakai. Itu bisa. Atau nanti kalian menginvestasikan untuk paket kota malam biar upload YouTube-nya nggak banyak, itu bisa. Terus kalau misalnya alat tadi kalimat di alat nggak punya, ya kalian bisa pinjem. Kalian bisa gunakan alat-alat apa yang ada di sekitarmu untuk berkreasi gitu. Itu sih tipsnya kalau di awal-awal. Karena aku udah muak sih dengerin omongan orang yang selalu berkutat masalah alat, selalu bilang alatnya harus bagus dulu, harus begini dulu, aku baru mau. Itu makanya nggak akan selesai kalau itu. Jadi wes lah, pakai apa yang ada, terus kalian mulai buat. Nah mulai buatnya itu, nah itu kalau udah mulai buat, udah jadi, nanti kan akan ngerasain, oh udah nih, udah jadi nih, akhirnya jadilah. Yang penting jadi dulu, intinya itu. Kalau kalian bikin YouTube itu emang yang penting jadi dulu, terus diupload. Dah nanti masalah kalian mau dapat haters, kalian mau gak ada yang lihat, kalian gak ada yang notice, bodoh. Yang penting kalian upload, jadi dulu. Itu tipsnya. Iya. Jadi intinya niat sama lakuin aja ya, dengan apa yang dimiliki itu ya. Entah nanti dari apa. Iya. Dimiliki gitu ya. Karena aku pasti yakin orang-orang sekarang tuh HP bagus-bagus, dan itu sudah termasuk alat. Kalian tuh nggak butuh macam-macam sebenarnya. Itu sudah bisa jadi kamera, itu bisa jadi tempat untuk editing. Karena ada tuh software KineMaster, Filmora kayak gitu-gitu kan bisa buat ngedit. Itu udah bisa lah harusnya. Apalagi nih? Itu ada yang komen tuh, kamera lab seperti kamera lab. itu teman Aing itu ya, dia sudah tahu seluk-beluk Aing dulu pakai kamera lab. Ya memang bener-bener dulu waktu awal bikin konten itu hampir semuanya itu pinjem dari lab, alat-alatnya itu pinjem dari lab semua. Karena ya terbatas, aku nggak punya apa-apa, aku cuma punya gini doang. Terus kamera HP ku masih kayak gini, ini literally RAM-nya cuma 800 MB, terus kameranya cuma 5 MP yang depan, nggak kayak kalian ya sekarang sudah ber-MP, bahkan sampai 3 kameranya. Punya aku nggak, masih gini. Jadi ya mau nggak mau harus survive, harus cari yang alat yang bisa dipakai gitu. Akhirnya pakai lab, karena aku punya akses ke lab kan, akhirnya aku pakai lab gitu. Jadi yang penting itu sih semangat, yang penting totalitas ya. Nah, yang penting itu kerja keras sih sebenarnya, jujur. Yang penting itu kerja kerasnya. Maksudnya ketika kalian sudah punya niat, kalian sudah punya motivasi, terus selanjutnya yang bisa meng-carry-mu adalah kerja keras. Jadi dengan kerja keras itu nanti kerja keras sama totalitas. Nah, itu nanti akan meng-carry-mu untuk selalu bikin konten dan sampai akhirnya nggak sadar udah 100 video. Itu memang benar-benar harus punya itu untuk setiap kamu yang mau terjun di sini. Gitu. Oke. Sangat inspirasi, bro. Dan nggak terasa udah 1 jam nih, bro. Iya, bro, saya 1 jam nih. Tapi kayaknya besok aja deh, pindah tempat aja deh.
kita nge-live-nya di apa di YouTube itu kayaknya mantep itu. Soalnya ini kamera aing, ini kameranya memang agak nge-lag. Jadi gimana ya? Susah juga sih. Oke, nanti insya Allah nanti pekan depan atau pekan selanjutnya nanti sambil menunggu waktu buka puasa kita live lagi ya nanti dengan tema-tema yang lebih menarik gitu. Apa nih? Udah ada apa lagi nih? Mau tanya apa lagi? Tapi nge-lag ini. Aduh, ya Allah. Tobat emang ini. HP kentang. Dulu pertanyaan ada enggak? Pokoknya ada yang mana? Ini kan. Nih. Apa? Tanya apa? Thank you, Wer. Udah meluangkan waktunya. Selamat menunggu buka puasa. Oke. Udah nih. Udah nggak ada lagi nih. Oke, siap. Penyedia gabung, thank you banget ya. Sorry banget kalau nge-lag. Ya ini emang HP. Nanti lagi di save ya, dan nanti yang ketinggalan nanti bisa lihat lagi. Oke, yang penting siap bro. Terima kasih sudah meluangkan waktunya juga buat teman-teman sama si Arif nih sudah mengundang Aing. Oke. Itu ada yang pertanyaan, ada yang tanya kan? Oh itu si Isnu ya kemarin yang atau itu pas P2M itu ya tentang edukasi. Oh bisa sih bisa tapi maybe nanti ya nanti mungkin bisa aku juga pingin aku sudah kemarin udah ada rencana buat jadi udah ada tapi ya kalian tahu kemarin hadisku sempat rusak sempat chaos jadi sebulan itu aku nggak ngedit sama sekali jadi doakan saja ini mulai produksi lagi itu aja. Oke siap. Oke itu dia. Sampai ketemu. Siap bro. Di lain kesempatan ya. Oke, thank you. Waalaikumsalam.